Penjelasan mengenai lambang-lambang dalam agama Buddha. Satu, Buddha Rupang. Dalam konsep Buddhis, rupang merupakan suatu lambang dari kebudaan. Oleh karena itu, dalam membuat rupang, biasanya memperhatikan ciri-ciri Sang Buddha. Karena semuanya melambangkan kebudaan, bukan kepribadiannya. Rupang juga merupakan simbol Sang Guru. Sehingga, apabila kita mengadakan puja bakti, bukanlah untuk menyembah rupang tersebut, melainkan untuk menghormati dan mengingat ajaran Sang Guru. Tetapi, masih saja banyak orang yang salah mengartikannya. Yang mereka artikan malah menyembah patung atau berhala. Arti tersebut salah, karena sebetulnya Buddha Rupang dalam agama Buddha ialah memiliki makna sebagai lambang atau simbol dalam kebudayaan, sehingga kita dapat menghormati dan mengingat kembali ajaran-ajaran Buddha dengan melihat wujud dari Buddha Rupang tersebut. Dua, Roda Dhamma. Roda Dhamma mengajarkan bahwa kebenaran itu seperti lingkaran atau roda dari sebab dan akibat. Artinya, sebab yang timbul dari sebab lainnya. Roda Dhamma disebut juga Catur Arya dan Bawa Cakra. Ini merupakan ajaran pokok Buddha. Memutarkan roda Dhamma berarti memutarkan roda sebab akibat. Ajaran ini termasuk dalam ajaran pertama Buddha ketika menyebarkan dharmanya. Catur Arya mengandung 4 ajaran luhur. Yang pertama, hidup adalah penderitaan. Kedua, penderitaan berasal dari suatu sebab. Ketiga, sebab penderitaan dapat dimusnahkan. Keempat, ada jalan untuk melenyapkan sebab-sebab penderitaan. Hukum roda kebenaran ini disebut hukum Praticca Samuppada. Hidup saat ini adalah akibat dari masa lalu. Sementara, hidup sekarang ini akan menjadi sebab bagi kehidupan yang akan datang. Munculnya ajaran ini dihubungkan dengan peristiwa pemutaran roda Dharma yang dilakukan oleh Buddha. Paling tidak 3 kali Buddha memutar roda Dharma, yaitu ketika ajaran Buddha dijadikan dasar untuk aliran Hinayana saat ajaran Mahayana mulai berkembang. 3. Teratai. Teratai putih melambangkan Bodhi atau Sansekerta untuk pencerahan. Murni melambangkan tubuh, pikiran, dan jiwa, bersama dengan kesempurnaan spiritual dan perdamaian sifat seseorang. Sebuah bunga teratai umumnya dilengkapi dengan 8 kelopak yang sesuai dengan 8 jalan hukum baik. Teratai putih dianggap sebagai teratai dari Buddha karena disebutkan di atas simbol-simbol yang terkait dengannya. 4. Swastika. Swastika merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha. Swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga merepresentasikan jejak kaki guru agung Buddha atau Buddha pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda atau ikon dalam sebuah teks Buddhis di Republik Rakyat Cina dan di Jepang. Swastika digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung guru agung Buddha dan vihara-vihara. Dalam ajaran agama Buddha aliran Tibet, swastika juga digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian.
5. Bendera Buddhis. Bendera Buddhis terdiri dari 6 macam warna, yaitu ada biru dari warna rambut Sang Buddha melambangkan bakti atau pengabdian. Kemudian ada kuning emas dari warna kulit Sang Buddha melambangkan kebijaksanaan. Merah tua dari warna darah Sang Buddha melambangkan cinta kasih. Putih dari warna tulang dan gigi Sang Buddha melambangkan kesucian. Jingga dari warna telapak tangan, kaki, dan bibir Sang Buddha yang melambangkan semangat. Dan yang terakhir adalah gabungan kelima warna di atas, yang melambangkan gabungan kelima faktor tersebut, yang bermakna sebagai bersinar, sangat terang, atau cemerlang. Stupa. Di kalangan Buddhis, stupa menjadi tempat menyimpan relik Buddha sendiri. Setelah wafat, lalu dikremasi. Sisa pembakaran yang berupa kristal disebut relik atau sarira, disimpan dalam 8 stupa terpisah yang didirikan di India Utara. Dalam perkembangannya, stupa menjadi lambang agama Buddha itu sendiri. Semasa pemerintahan Asoka, dibangun banyak stupa untuk menandakan kedudukan agama Buddha sebagai agama utama di India. Demikian pula di Asia Timur dan Asia Tenggara. Stupa didirikan sebagai bukti pengakuan terhadap agama Buddha di wilayah yang bersangkutan. Bagi kita sekarang, stupa dapat menjadi petunjuk seberapa luas agama Buddha tersebar di suatu wilayah. Pohon Bodhi. Selama berabad-abad, pepohonan telah menyediakan naungan dan perlindungan bagi manusia maupun binatang. Pohon Bodhi adalah pohon tempat naungan petapa Gautama ketika beliau mencapai penerangan sempurna, menjadi yang agung Buddha. Saat ini, pohon Bodhi dihormati sebagai pencerminan keagungan dan kebijaksanaan Guru Agung Buddha. Pohon Bodhi ini juga dilambangkan sebagai pohon kehidupan. Menghormat pada pohon Bodhi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa penghormatan dan syukur kita, umat Buddha, atas kebijaksanaan dan ajaran yang telah dibabarkan oleh Guru Agung Buddha. Oleh sebab itu, pohon Bodhi mempunyai makna penerangan sempurna. Bodhi artinya penerangan sempurna.